Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadul Bilad. Kali ini saya akan menjelaskan kondisi makroekonomi Indonesia di era pandemi COVID-19. Ada beberapa pertanyaan yang saat ini saya akan jawab. Yang pertama, bagaimana perbedaan kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi dan setelah terjadi pandemi? Sebutkan analisis dari kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan inflasi. Sebelum pandemi, makroekonomi di Indonesia begitu membaik. Banyak rakyat Indonesia yang bisa bekerja, masih terbukanya pelayanan transportasi dan tempat wisata. Sedangkan setelah pandemi, makroekonomi di Indonesia begitu menurun. Banyak rakyat Indonesia yang bekerja di rumah atau WFH. Menurunnya pendapatan pada sektor pelayanan udara atau pelayanan transportasi. Menurunnya jumlah wisatawan. Analisis pertumbuhan ekonomi. Pada April 2020, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi minus 3,0% dari sebelumnya 3,3% YoY. Ekonomi Indonesia, Cina, India, Filipina, dan Vietnam diproyeksikan masih tumbuh positif pada tahun 2020. Dengan inflasi volatile food atau VF mencapai 5,04% YoY di bulan April 2020. Pada April 2020, indeks keyakinan konsumen atau IKK menurun menjadi 84,8 dan penjualan retail kontraksi minus 5,4% YoY pada bulan Maret 2020. Cadangan devisa pada April meningkat menjadi 127,9 miliar US dollar. Penurunan jumlah impor barang di kuartal 1 2020 juga sedikit menyumbang positif angka pertumbuhan, yaitu sebesar 0,15%. Pada kuartal 1 2020, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan yang menyumbang sebesar 1,59% dari angka pertumbuhan yang sebesar 2,97% YoY. Selain konsumsi RT, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020 secara tahunan juga didorong oleh ekspor barang sebesar 0,45, PMTDB 0,55, dan konsumsi pemerintah 0,22. Sektor lainnya tetap tumbuh meskipun lebih lambat jika dibandingkan dengan triwulan lalu maupun periode yang sama tahun lalu. Analisis pendapatan nasional. Pendapatan negara hingga bulan Mei 2020 masih tertekan akibat pandemi COVID-19, di mana situasi pelemahan ekonomi global dan Indonesia sangat berpengaruh terhadap kinerja pendapatan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sampai dengan akhir bulan Mei 2020, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai 664,32 triliun rupiah. Tetapi pencapaian pendapatan negara dan hibah tersebut menyusut sebesar 9,02% YoY.
Analisis inflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS selama April 2020 mencatat inflasi sebesar 0,09% bulan ke bulan. Pandemi corona membuat penurunan daya beli dari sejumlah daerah. Perkembangan harga dari berbagai komoditas menunjukkan kenaikan harga sangat tipis sekali. Pada April terjadi inflasi 0,08%. Inflasi April 2020 lebih rendah dibandingkan inflasi Maret sebesar 0,09%. Inflasi April bulan ini mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya. Perlambatan inflasi dari bulan sebelumnya jelas merupakan imbas dari wabah COVID di Indonesia. Karena jika dilihat dari grafik inflasi dari tahun ke tahun, apalagi selama masa bulan puasa dan lebaran, grafik inflasi selalu menaik. Inflasi ini tidak biasa jika dibandingkan pola sebelumnya. Jika masuk bulan Ramadan, inflasinya meningkat. Akan tetapi, tahun ini memperlambat dari Maret 0,9% dan April 0,08%. Dibandingkan tahun lalu juga melambat. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan solusi yang digunakan oleh pemerintah saat pandemi dalam menangani masalah makroekonomi. Menurut kalian sudah tepat atau tidak? Dan sebutkan alasannya. Pemerintah Jokowi Ma'ruf menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Prioritas anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID-19 yang terjadi saat ini. Menurut saya pribadi, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Sebagaimana yang kita lihat di masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang terpapar oleh COVID-19. Maka dari itu, pemerintah haruslah menangani kesehatan masyarakat terlebih dahulu dari masalah virus COVID. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, bandingkan kondisi makroekonomi di Indonesia dengan negara ASEAN yang lainnya. Di saat pandemi, apa Indonesia lebih baik atau tidak? Perekonomian Singapura juga terkontraksi gede-gedean, yakni sebesar 12,6% YoY. Seperti diketahui, perekonomian negara Indonesia disokong oleh global trade, sehingga dalam kondisi seperti ini, praktis tetangga kita yang satu ini menjadi tidak berdaya. Sedangkan melihat kengerian negara tetangga yang ekonominya terkontraksi sampai belasan persen, sebenarnya Indonesia cukup beruntung karena ekonominya hanya terkontraksi sebesar 5,3% YoY. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.